Oke baik, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adi Aprian Sepakana, nomor induk mahasiswa 18212-024, mahasiswa program studi teknik mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai prinsip kerja dari PLTS terpusat dengan sistem off-grid, yang dimana video ini merupakan tugas dari mata kuliah Solar Cell yang diampu oleh Bapak dosen Jamie Charles Kewas STMT. Baiklah, untuk lebih jelasnya mengenai prinsip kerja dari sistem PLTS terpusat off-grid, mari kita simak penjelasan dari saya berikut ini. Baiklah, kita akan masuk dalam slide yang pertama, yaitu sistem pada PLTS terpusat off-grid, di mana untuk sistem pada PLTS off-grid dia ada dua, yaitu off-grid DC dan off-grid AC. Nah, untuk off-grid DC sendiri, untuk sistem kerjanya dia dari awal tentunya dari panel surya atau PV akan menghasilkan listrik yang dimana dihasilkan dari sinar matahari, kemudian akan dimasukkan ke dalam charge controller, di mana charge controller ini berfungsi untuk mengatur tegangan atau daya yang diterima dari PV yang kemudian dimasukkan ke dalam baterai, di mana baterai akan menyimpan daya tersebut. Setelah itu akan diantarkan ke Sunny Island atau inverter, yang dimana akan mengubah arus DC menjadi arus AC yang kemudian diteruskan ke rumah. Sebelum diteruskan ke rumah akan melalui breaker atau biasa disebut dengan MCB, yang dimana berfungsi untuk memutuskan dan menghidupkan arus listrik yang ada. Setelah itu baru boleh digunakan di rumah-rumah. Kemudian ada sistem PLTS terpusat off-grid dengan sistem AC, yang dimana untuk sistemnya sendiri dari panel surya atau PV akan menghasilkan listrik, kemudian akan ditransferkan ke AC couplet Sunny Boys atau inverter yang mengubah dari arus DC ke arus AC. Kemudian bisa diteruskan langsung ke baterai dan juga bisa langsung digunakan ke rumah-rumah. Namun untuk dimasukkan dialiri ke baterai, dia harus melewati terlebih dahulu inverter yang mengubah arus dari AC menuju DC, sehingga aliran listrik dapat masuk ke dalam baterai untuk disimpan. Namun jika ingin langsung digunakan, arus yang dihasilkan oleh panel surya dapat langsung digunakan karena arus yang telah dihasilkan oleh PV sudah diubah dari arus DC ke AC, sehingga boleh digunakan di peralatan yang ada di rumah-rumah. Begitu pula juga jika ingin menggunakan yang dayanya berasal dari baterai, maka dari baterai daya yang dihasilkan harus diubah lagi menjadi AC, sehingga boleh digunakan di peralatan yang ada di rumah-rumah. Oke baik, kita lanjut pada slide berikutnya, yaitu sistem rooftop PV, yang dimana bagaimana konfigurasi sistem AC coupling dengan sistem off-grid jika kita memasangnya pada rumah. Nah, tentunya yang pertama yaitu ada modul photovoltaik atau PV panel surya, yang dimana akan menghasilkan arus listrik, kemudian akan melewati inverter jaringan, di mana inverter jaringan ini berfungsi untuk merubah tegangan DC ke AC, dilengkapi dengan MPPT atau controller. Setelah melewati inverter jaringan, kemudian dia bisa langsung masuk ke dipakai ke beban, dan juga bisa langsung masuk ke baterai, dimana jika dia ingin masuk atau mengisi daya ke baterai, dia harus melewati dulu inverter baterai, dimana inverter baterai ini bekerja secara dua arah. Dia dapat mengubah dari arus AC ke DC, begitu juga sebaliknya dari DC ke AC. Nah, baterai juga berfungsi sebagai
untuk menyimpan energi yang dihasilkan dari panel surya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa jika kita memakai sistem rooftop dengan sistem AC kopling, jika daya yang dihasilkan dari PV akan langsung dipakai ke beban atau di rumah, maka rumah harus memasang yang namanya KWH meter ekspor impor, yang dimana berfungsi untuk jika jumlah energi yang disalurkan itu berlebihan, maka arus daya yang berlebihan tersebut akan diekspor ke jaringan PLN, atau dalam artian dijual ke jaringan PLN, sehingga keuntungan dari pemasangan konfigurasi sistem AC kopling ini itu tadi, kita dapat mandiri secara energi maupun kita dapat keuntungan melalui penjualan energi listrik yang berlebihan yang dihasilkan oleh PV. Baiklah, kita masuk pada sistem rooftop PV dengan menggunakan konfigurasi sistem DC kopling. Nah, di sini dari panel surya atau modul fotovoltaik akan menghasilkan tegangan arus listrik yang kemudian akan melewati SCC atau Solar Charge Controller, yang dimana berfungsi untuk mengontrol tegangan modul PV pada saat mencharge baterai. Nah, setelah melewati SCC, kemudian dia akan masuk ke baterai, dimana baterai akan menampung atau menyimpan energi yang dihasilkan dari modul PV. Nah, setelah itu dari baterai, arus yang telah disimpan kemudian akan melewati inverter baterai, yang dimana inverter ini berfungsi untuk merubah tegangan DC ke AC dan begitu juga sebaliknya. Kemudian setelah melewati inverter baterai, dia akan langsung masuk pada beban. Dalam artian ini penggunaan pada di rumah. Nah, kekurangan dari sistem konfigurasi DC kopling ini dibandingkan dengan AC kopling, daya yang dihasilkan dari PV tidak bisa langsung digunakan ke beban, melainkan harus masuk dulu ke baterai. Setelah dari baterai baru akan melewati inverter baterai. Nah, kita lanjut pada slide berikutnya. Muncul pertanyaan untuk opsi sistem AC kopling atau DC kopling yang sebaiknya digunakan jika kita ingin memasang PLTS. Nah, sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengetahui dulu apa yang menjadi kebutuhan kita jika kita ingin memasang PLTS. Nah, jika kita lihat dari AC kopling dengan sistem off grid, yang pertama, konsumsi energi pada siang hari lebih besar daripada malam. Yang kedua, prioritas berimbang antara penerangan dan aktivitas ekonomi di siang hari. Sedangkan untuk kapasitasnya sendiri, jika kita memasang AC kopling itu antara 13,8 kW sampai 216 kW, 1 atau 3 fasa. Sedangkan jika DC kopling, yang pertama itu konsumsi energinya pada siang hari lebih kecil daripada malam. Kemudian mayoritas beban DC atau prioritas untuk penerangan pada malam hari. Sedangkan yang ketiga yaitu kapasitas 13,8 kW sampai 75 kW, 1 atau 3 fasa. Jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa jika kita ingin memasang PLTS dengan sistem off grid, yang akan kita pilih AC kopling atau DC kopling, tentunya kita harus melihat dengan kebutuhan yang ingin kita pakai. Jika kita ingin memprioritaskan pemakaian tegangan itu pada siang hari, maka kita harus menggunakan AC kopling. Sedangkan jika kita ingin penggunaan pada full pada malam hari, maka pilihan yang tepat yaitu DC kopling. Nah, untuk slide berikutnya kita akan membahas langkah-langkah yang akan kita lakukan jika kita ingin merancang sistem PLTS terpusat dengan sistem off grid. Tentunya yang pertama yaitu kita harus mengetahui dulu data beban dan jam operasi pada beban yang akan kita pasangkan
pembangkit listrik tenaga surya. Setelah itu, setelah menentukan data beban dan jam operasinya, maka kita akan menghitung kebutuhan energi hariannya dengan lambang watt hour per hari. Setelah itu, menghitung daya puncak dan modul surya atau dalam satuannya watt peak. Kemudian memilih modul surya dan menghitung luas area efektif yang dibutuhkan. Setelah itu, kita dapat menghitung jumlah modul yang akan kita pakai, tentunya yaitu komponen-komponen yang ada pada PLTS. Setelah kita menghitung jumlah modul, maka kita akan menghitung kebutuhan energi dari baterai. Setelah itu, menghitung kapasitas daya maksimum yang akan terpakai pada beban. Setelah menghitung kapasitas daya beban maksimum, tentunya kita harus memilih inverter sesuai dengan daya yang telah tercatat, di mana ini berfungsi untuk mencegah terjadinya overcharging. Kemudian menentukan tegangan kerja dan menghitung ampere baterai. Setelah itu, menghitung kapasitas daya dan arus solar charge regulator atau SCR. Nah, untuk di slide berikutnya di sini ada tabel dari suatu perencanaan jika kita ingin memasang PLTS di rumah-rumah kita masing-masing. Dimana di sini diasumsikan untuk contohnya ada lampu LED sebanyak 5 buah dan ada televisi sebanyak 1 buah dan komputer juga 1, dimana untuk daya dari lampu LED sebesar 5 watt, televisi 80 watt dan komputer 80 watt. Nah, untuk jam terpasang dari lampu LED itu selama 12 jam, untuk televisi selama 3 jam dan untuk komputer 4 jam. Nah, jika dihitung konsumsi dayanya yaitu 300 watt hour untuk lampu LED, sedangkan untuk televisi 240 watt hour, untuk komputer sebanyak 320 watt hour. Nah, jika dikalkulasikan dari semua konsumsi daya antara lampu LED, televisi dan komputer, maka akan menghasilkan konsumsi daya sebesar 860 watt hour. Nah, 860 watt hour ini akan dikalikan dengan perkiraan kenaikan beban sebesar 30%. Maka nilai yang dihasilkan dari perkiraan kenaikan beban sebesar 30% yaitu 1118 watt hour. Maka total konsumsi daya yang akan terpakai untuk perharinya yaitu 1118 watt hour. Setelah kita menemukan total konsumsi daya yang akan dipakai selama 1 hari, maka kita akan membaginya dengan rata-rata penyinaran matahari yang baik. Tentunya di sini untuk penyinaran matahari yang paling baik yaitu di antara jam 10 sampai jam 1 siang, yaitu selama 4 jam dalam sehari. Maka 1118 watt hour itu kita akan bagikan 4, maka akan menghasilkan nilai 279,9 watt peak. Nah, jika kita menggunakan modul surya berukuran 100 watt peak, maka 279,5 watt peak ini kita akan bagikan 100, di mana akan menghasilkan 2,795. Maka jika kita bulatkan, maka yang akan kita butuhkan untuk modul suryanya atau PV-nya itu sebesar 3 buah yang berukuran 100 watt peak.